Kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min aitqi alfi raqabatin fi sabilillah. Anda duduk di majelis taklim 5 menit, nggak usah pegang pulpen, pegang buku, nggak usah, duduk doang. Namanya disebut jiping. Maka jiping duduk doang ganjarannya besar. Itu nggak pegang pulpen, nggak pegang buku, apalagi pegang pulpen, pegang buku. Tuzanu midadul ulama wa dima'u syuhada. Nanti di akhirat coretan orang yang ngaji akan ditimbang sama orang pejuang yang membela agama, orang mati syahid, ditimbang darah yang keluar sama coretan-coretan pulpennya, ditimbang, begitu ditimbang. Maka yang unggul adalah coretan orang ngaji. Saudara kalau bawa pulpen, bawa buku, ini coretannya paling godenya ganjaran. Kalau nyoret, nyatet, bawa buku, catatan, catat ke majelis. Sebab otak kita nggak kuat untuk menerima ilmu. Kesandung dikit lupa tadi ngaji apa. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini maupun di luarnya. Sebelum doa silahkan. Baik Bapak. Waalaikumsalam. Rukun. Bagaimana kalau sholat di pesawat? Sholat di pesawat itu adalah hanya bisa dilakukan sebagai sholat menghormati waktu. Kenapa? Bukan pada diri doang dalam pesawat yang hilang karena nggak bisa diri barangkali, tapi wudhu pun sebagai syarat sholat hilang. Kenapa orang sholat kudu wudhu? Di pesawat kalau orang 450 orang wudhu, insya Allah nyampe bukan ke Ka'bah tapi nyampe ke rahmat Rabbul Ka'bah, meledak begitu. Maka enggak mungkin sholat wudhu di pesawat. Dimaknai air ada, dimaknai oleh agama sama dengan dianggap tidak ada. Bila kita enggak ada air, maka disuruh tayamum. Pertanyaannya, di ruangan ber-AC seperti pesawat yang lebih higienis, kira-kira ada debu enggak? Di pesawat ada debu enggak? Enggak ada. Nyari debu sulit di pesawat, pengen nyari debu enggak nemu. Kemungkinan terbesar di pesawat ada debu adalah di rok pramugari yang habis keluar di pesawat, tepuk aja pantatnya. Di mana dia mau nyari debu di pesawat? Tidak ada. Maka namanya sholat faqidut tahurain, sholat yang ketiadaan 2 alat bersuci. Artinya sholatnya aja enggak pakai wudhu, enggak pakai tayam. Maka sholat di pesawat ini namanya bahasa kampungnya sholat-sholatan. Sholat sebisa dia sambil duduk begini, dia sholat ruku biasa, begitu sujudnya rada turunan, begitu nanti sudah turun diulang. Kalau udah turun diulang i'adah. Untuk apa ini sholat-sholatan yang menghormati waktu? Karena ada 2 hubungannya.
Ketika ketemu dohor wajib sholat. Waktu sholat masuk, kewajibannya masuk, maka kita kudu sholat sebisa kita. Kenapa diulang? Karena kita sholatnya kurang persyaratan. Bukan saja enggak bisa diri, mungkin diri bisa kalau udah stabil. Kadang kalau SP itu ada ruangan di belakang. Tapi dia mau wudhu di mana, mau tayamum di mana. Kemudian ngadep kiblatnya. Karena kami pernah punya pengalaman satu kejadian tahun berapa ya, 2004, kata kawan kita, saya bilang ya dia kan ngotot pakai tayamum, pakai apa itu kan ada di TV-nya. Itu sholat ikut TV, ikut ulama, itu mau ngapain nepuk-nepuk apa yang ditepuk, kagak ada apa-apa. Jadi wudhu kata dia nanti pulang. Perhatikan, saya pokoknya mau wudhu, mau sholat di pesawat. Silakan. Pakai apa? Pakai zam-zam, ya udah saya siapin. Oh iya baik. Dia wudhu, bawa zam-zam. Lihat nih. Ya iya boleh. Dia wudhu, udah wudhu, duduk lagi di kursi. Dia sholat. Subuh kali itu. Udah selesai sholat, dia bilang, tuh kan, saya sholat pakai wudhu. Iya, tapi ente ngadep mana? Ngadep timur, Ka'bah di timur. Ulang, ya sayang banget, ini jam-jam. Kalau dibilangin sholat-sholatan, nggak usah maksain diri, ngadepnya udah nggak ngadep Ka'bah sholatnya, sambil duduk sholat wajib. Maka ini namanya sholat di pesawat, namanya sholat faqidut tahurain lihurmatil waktu saja, menghormati waktu. Nanti udah turun diulang. Tapi kalau dia bisa mengukur mah nggak perlu, bisa jamak qashar. Contoh, kita mau ke Arab, terbang tengah satu siang, udah dohor. Kita nggak mungkin udah di pesawat dohornya, tapi udah dohor. Itu dengan kita jam setengah satu, jam 12, maka datang ke Arab baru jam 5. Nyampe Arab tuh baru jam 5, jam 5 sore di Arab. Karena kita maranin ke barat. Maranin ke barat tuh makin siang dia. Begitu. Karena kita waktu jam 12, di sini baru jam 8. Begitu. Perjalanan 9 jam dipotong selisih waktu 5 jam. Maka jam 5 masih asar. Jadi sehingga di pesawat kita niatin saya jamaah takhir di Jeddah. Bisa. Jadi kita harus pandai mengukur rute. Kami itu kalau berangkat bepergian selalu membaca rute. Memungkinkan nggak nyari tiket yang kayak begini supaya kita ketemu. Begitu. Jangan sampai ninggalin ibadah nih. Kalau udah nggak memungkinkan ya sudah, ya kita harus terima dengan yang ada ya, sehingga sholatnya menghormati waktu begini. Kurang lebih demikian kalau sholat di pesawat. Allah alam. Ya baik. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada orang kita ajak untuk hadir di majelis ilmu, berat, mungkin belum dapat hidayah, atau Allah sudah kasih hidayah cuma tidak diambil. Kemudian banyak juga yang terturu, di mana ada pengajian ilmu hadir dengan harapan mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala. Pertanyaannya, yang tadi diajak tak mau, apakah termasuk orang yang berdiri? Kemudian yang rajin hadir di pengajian ilmu, sebenarnya apa sih keistimewaan hadir dalam pengajian ilmu? Baik. Keutamaan majelis ilmu itu banyak. Kita ngomongin keutamaan. 1, berangkatnya dari rumah menuju majelis ilmu sama ganjarannya kayak orang yang haji mabrur. Bukan berangkat haji doang, belum tentu mabrur. Yang haji
dapat predikat mabrur. Itu berangkatnya, jalannya doang, berangkat. Dan kata siapa? Kata Nabi kepada Abu Umamah Al-Bahili, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin tamil hajati. Itu berangkat, melangkah kakinya dari rumah niat ngaji, itu dosa berguguran gitu. Manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtuah. Kata Nabi, siapa orang melangkahkan kaki menuju Majlis Taklim keluar rumah, maka dosanya berguguran. Beruntung yang jalan kaki banyak ganjarannya. Udah dekat pakai motor, segas dong nyampe, ya dikit, segas dong nyampe. Itu kayak begitu. Jadi ganjarannya. Baru nyampe di majelis ilmu, baru datang di masjid, belum duduk, baru datang. Kata Nabi, khuduruka ila majalisil ilmi khairun laka min aitqi alfi raqabat min salati alfi raqatin tatawu'an wa min syuhudi alfi janazah wa min iyadati alfi marid. Anda datang di majelis taklim dapat ganjaran 3.000, dapat ganjaran sholat sunat 1.000 rakaat. Datang doang dapat. Kita sholat sunat 1.000 rakaat, taraweh aja milih 23 masjid sebelah aja, apalagi 1.000. Begitu saudara, 1.000 ganjaran lebih gede daripada sholat jenazah 1.000 orang. Belum tentu amil aja, amil yang kerja di Kamboja itu, yang yayasan Mawar Lapo namanya tuh, yang yayasan kematian, belum tentu sehari 1.000 dapat gitu nyolatin, belum tentu. Dan dapat ganjaran 1.000 orang sakit dia besuk. Dokter belum tentu nengok pasien tuh 1.000 orang sehari, belum tentu. Tapi ngaji baru datangnya doang segede itu. Tuh ngaji. Makanya ama ngaji tuh orang nggak mau. Kenapa nggak mau? Bukan nggak dapat hidayah, dia bingung mikul ganjarannya. Kebanyakan gitu. Jadi saya kebanyakan banget, jadi saya nggak mau yang banyak-banyak. Jadi nggak ngaji dia. Duduk ngaji, duduk doang. Kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min aitqi alfi raqabatin fi sabilillah. Anda duduk di majelis taklim 5 menit, nggak usah pegang pulpen, pegang buku, nggak usah, duduk doang. Namanya disebut jiping. Apa jiping? Ngaji nguping. Dia punya saudara jider, ngaji nyender. Nah, dari jider nih punya adik namanya jidul, ngaji tidur. Ada juga punya cucu namanya jinggo, ngaji ngigo. Begitu. Itu gurunya kagum. Gurunya melihat muridnya ngangguk-ngangguk, paham kayaknya murid saya ini, tandanya ngangguk-ngangguk. Diperhatiin muridnya makin diprotes, ada yang netes, terharu apa ceramah saya, terharu begitu kata guru. Dilihat lagi bukan dari mata tapi dari mulut, ngeces, bukan netes, ngeces. Maka jiping duduk doa ganjarannya besar. Itu nggak pegang pulpen, nggak pegang buku, apalagi pegang pulpen, pegang buku. Tuh zanumidadul ulama wa dima'u syuhada. Nanti di akhirat coretan orang yang ngaji akan ditimbang sama orang pejuang
yang membela agama, orang mati syahid, ditimbang darah yang keluar sama coretan-coretan pulpennya, ditimbang, begitu, ditimbang. Maka yang unggul adalah coretan orang ngaji. Saudara kalau bawa pulpen, bawa buku, ini coretannya paling godenya ganjaran. Kalau nyoret, nyatet, bawa buku, catatan, catat ke majelis. Sebab otak kita nggak kuat untuk menerima ilmu. Kesandung dikit lupa tadi ngaji apa. Makanya ngaji dia nutupi ngajinya meleng sebetulnya. Ngaji makanya rugi nggak ngaji, padahal dia kagak tahu tuh yang ditanya. Ini kita pentingnya harus ngaji. Dan orang yang ngaji itu keuntungan terbesar adalah ibadahnya diterima. Itu terbesar. Kenapa? Ada orang belajar sepeda jatuh-jatuh, nabrak pohon kelapa, jatuh di aspal. Kira-kira ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumin? Masih belajar. Maka ketika malaikat laporin, ya Rob ini sholatnya belum benar, terima aja. Emang apa ya Rob? Masih belajar dia. Duduk ngaji, tapi duduknya ngantuk, biarin. Masih ngaji, begitu. Biarin, masih ngaji. Dan orang yang ngaji rizkinya luas. Dan itu jaminan Rasulullah. Kata Nabi, innallaha taqaffala li talibil ilmi birizkihi. Allah jamin keberlimpahan rezeki bagi orang yang benar-benar mau duduk di majelis ilmu. Coba yang kita udah ngaji, rasakan kehidupan kita dari sisi finansial. Bagi yang ngaji beda. Orang yang ngaji sama yang ngaji beda. Begitu beda. Akan lebih luas rezekinya bagi orang yang ngaji. Sebab akan muncul sakinah, ketenangan, muncul inspirasi. Terkesan kita duduk kayak begini membuang waktu, tapi justru ini memanfaatkan waktu. Kata Imam Ghazali di dalam Ayyuhal Waladnya, beliau menyampaikan min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam alamatu i'radillahi ta'ala 'alal 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Kata Imam Ghazali, satu di antara pesan Rasulullah, kalau pengen tahu Allah tuh gedek apa demen sama kita, Allah cuek apa sayang sama kita, pengen tahu cirinya gampang. Kata Nabi, tandanya Allah cuek, gedek sama seorang hamba, si hamba disibukkan dengan perkara-perkara yang tak punya nilai di mata agama. Ketika kita ngerjain yang sibuk-sibuk yang kurang berfaedah, maka di sana Allah i'rad, Allah berpaling, Allah tak suka sama tuh orang. Begitu. Maka kata Imam Ghazali, wa ini meru'un dhahabat sa'atun min umrihi la jadirun an yatula alaihi hasratuhu yaumal qiyamah. Andai ada orang waktunya terbuang seumur hidup dari 15 tahun sampai mati 1 jam doang buat kongres, kongko ora beres, begitu. Buat duduk yang kagak sejam doang, maka dia bakal pastilah lama nangisnya di akhirat. Sejam doang, apalagi berjam-jam, berhari-hari ama ngaji enggak demen. Begitu, ama ngaji enggak demen. Tapi kalau seorang muslim
di hati kecilnya yakin, ada demenlah ama ngaji. Muslim tuh siapapun dia, di hati kecilnya mesti demen ama ngaji. Hanya dikasih opsi dua oleh agama, dua opsinya, milih ngaji apa di ngajiin. Hilang aja sama dia, milih ngaji apa di ngajiin. Mungkin milih yang kedua yang nggak ngaji itu, milih di ngajiin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyebabnya diajak ngaji itu kadang suudzon nama yang ngaji. Ini yang menyebabkan dosanya paling berat. Apa suudzonnya? Bang ngaji yuk, sorry gua repot. Ini namanya suudzon. Ngomong sorry gua repot nih dosanya gede banget. Dari mana? Sebab menuduh bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya pengangguran. Kurang ajar enggak? Begitu. Ini nuduh bapak-bapak ini semuanya pengangguran. Semua juga repot, hanya menyempatkan waktu. Begitu. Bagaimana kita memanage waktu? Inilah adalah gunungan es. Sebagai umur kita itu waktu kita, waktu kita umur kita. Umur itu kayak gunungan es. Tahu gunungan es? Dipakai habis, enggak dipakai habis. Enggak ngaji habis umurnya, dibawa ngaji habis. Tapi dibawa ngaji manfaatnya jauh lebih besar. Bapak jangan menyesal. Doain, ajak, doain. Insya Allah tugas kita hanya ngajak doang, urusan nurut dan tidak urusan dia. Begitu urusan dia. Nanti juga lama-lama dia mikir, bukan gak dapat hidayah. Begitu, karena hidayah itu bukan ditunggu tapi dicari. Kalau pengen kenyang makan, kalau pengen seger ya minum, kalau pengen dapat hidayah ya ngaji. Bukan ditungguin orang nemu, kecuali hidayah tukang es cendol bisa lewat itu begitu. Tapi hidayah kudu dicari. Maka berbahagialah orang yang sudah demen duduk-duduk di majelis ilmu. Kadang pribadi kami aja, biar kata badan mau di rumah, kasihan sama yang jauh-jauh duduk di majelis taklim mau ngaji. Kalau nggak datang bagaimana tuh, orang jauh banget. Jangan-jangan hujan dia naik motor. Jadi penyemangat juga, meski kadang badan tidak stabil, mesti kita hadir juga di majelis ilmu. Kadang mempertimbangkan daripada teman-teman yang mau hadir di majelis ilmu. Saya tahu ada yang dari Cimone ini, ada yang dari Karawaci, saya tahu ada yang dari Pinang, ada yang dari Depok ini yang ngaji, ada beberapa yang saya tahu jauh begitu. Jadi ada yang dari Karang bagian tengahnya, namanya Karang Tengah, begitu. Ada juga, ada. Iya baik begitu ya Allah. Jadi banyak. Jadi Bapak berdoa saja dan Bapak harus bersyukur. Mau duduk di majelis ilmu itu adalah panggilan mulia dari Allah. Syukuri itu pelan-pelan sambil ajak doa supaya temannya mau duduk di majelis ilmu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya, baik.